yang bertuliskan huruf Ibrani ada kata-kata Samud, menunjukkan kalau kaum Samud itu pernah ada. Wa arsalna lan ngutus sapa ingsun ila Samud maring kaum Samud akhawhum ing dulure kaum. Keluar dari kaum itu aymin minal qabilah saking kelompoke sholihan ing Nabi Soleh. Lalu dari kaum Samud itu saya utus dari golongan mereka yang bernama Soleh, yaitu Nabi Soleh. Qala dawuh sapa Nabi Soleh, ya qaumi o kaum ingsun, ubudu padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Ubudu padha nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wahdahu hale suwijine Gusti Allah. Malakum ora ana iku kedue sira kabeh min ilahin saking pangeran ngguruhu sapa saliyane Gusti Allah. Jadi orang-orang terdahulu itu setiap dakwah yang pertama yang dianjurkan yaitu bagaimana kaumnya itu menyembah Gusti Allah, mengesahkan Gusti Allah. Beda dengan orang sekarang, kalau dakwah itu sing diceritakno tentang kehebatan dirinya, nyeritakno tentang kehebatan keluarganya, menceritakan tadi saya diundang di mana dan di mana, tadi sampai ilmunya hilang. Apalagi sudah dipeseni. Jadi nilai dakwah sekarang itu hambar. Mesti dipeseni ya panitiae. Ngapunten Ustaz, biasa wong kene iki seneng banyol. Mari ngono dibanyol teman, kuwatir kedepannya gak diundang mana, maka hilanglah agama, ilmu agama. Saya belum pernah menjumpai untuk akhir-akhir ini pengajian kiai menceritakan ilmu itu belum pernah. Hampir semua nyanyiannya pirang lagu, semua, bahkan dikala semestinya masyarakat harus tahu siapa itu Kanjeng Nabi itu loh. Di backgroundnya tertulis Maulid Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kiai ini gak nyeritakan Kanjeng Nabi belas berpisah. Nyanyian dan nyanyian. Makanya saya itu melarang sekali keluarga saya, lebih istri saya, ojo teko pengajian gare dosa, ini kena adab sampai kena adab pisan gitu. Mau coba selawat akan omah. Jadi jarang saya menjumpai. Ya tidak mungkiri juga ada yang benar-benar menyampaikan ilmu. Cuma rata-rata mesti wis dititipi panitia. Saat wong kene iku senengane banyol. Wong kene senengane yo enggak apa-apa banyol, yang penting berilmu. Enggak apa-apa banyol, sing penting berilmu. Supaya Islam itu enggak seperti bui. Jadi akeh jumlahnya akeh tapi kualitasnya enggak ada. Enggak ada kualitasnya sama sekali. Wa huwa utai Gusti Allah angsaa iku kang nyukulake to nuripake nyiptakake kum ing sira kabeh. Ya ibtida'a khalqikum kali dadi pertama kawitane nyiptakno sira kabeh minal ardi sanging bumi. Bi khalqi abikum kelawan nyiptakake bapak sira kabeh Adama yang rupane Nabi Adam minha sanging bumi. Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menumbuhkan kamu, sing munculkan kamu, yang menitahkan kamu dari bumi dengan melalui penciptaan Nabi Adam. Dari awalnya Nabi Adam diciptakan dari bumi. Wastamara lan gawe pemakmur kum ing sira kabeh, menjadikan engkau semua dijadikan orang-orang yang memakmurkan bumi itu, yang melestarikan bumi itu. Fiha ing dalam bumi ja'ala disidadekake sapa Allah kum ing sira kabeh umaron ing pira-pira wong kang ngramekake aitas kununa kang jumenengi atau manggone kabeh biha kelawan ana bumi mau.
Fastaghfiru mongko padha istighfar sira kabeh ku ing Gusti Allah minasyirki saking perbuatan syirik. Sumatubu mongko padha bali sira kabeh irji'u padha bali sira kabeh ilahi marang Gusti Allah bi taati kelawan taat. Karena Allah lah yang menciptakan kamu dengan tanah melalui penciptaan Nabi Adam, melalui menciptakan bapakmu yaitu Nabi Adam. Dan Allah juga yang menjadikan engkau menjadi pemakmur bumi itu. Allah menjadikan engkau menjadi orang-orang yang menduduki bumi itu. Maka beristighfarlah kamu kepada Allah. Tobatlah kamu, kembalilah kamu kepada Allah dengan taat. Dengan taat. Tobat dengan taat. Syukur dengan taat. Syukur ya. Alhamdulillah. Zaman sekarang banyak Allah mensyukuri nikmat dengan maksiat. Makanya saya itu ingin jauh dengan cetek melu-melu. Saya itu jarang pernah menjumpai acara Agustusan jarang. Bukan anti RKRE. Jarang sekali karena apa? Saya merasa membaca sejarah itu orang katanya sampai terlunta-lunta dijajah Belanda. Para santri, para kiai sampai mempertaruhkan darahnya, nyawanya untuk memperjuangkan bangsa. Tapi syukurannya dengan cara maksiat, dengan gak karu-karuan, dan dia melecehkan, menistakan para pejuang, gak meru-meru. Kecuali bisa kumpul mengenai perapatan terus bisa istighosah, ya kudu melu, kudu urun rembuk ngirim hidung. Tapi nek sing bosong itu malu saya. Wis gak tahu urun mengenai bangsa, wis gak tahu urun dadi apa-apa mengenai negara, malah menistakan, melecehkan para pejuang. Jadi perasaan yang mensyukuri padahal itu adalah mengingkari nikmat. Jadi mengingkari nikmat. Nah itu karena itu, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena banyaknya orang-orang yang aslinya ngerti, cuma nggak mau nuturi karena takut apa? Takut nggak dianggap jadi kiai, nggak dianggap jadi ustadz, nggak diundang dan lain sebagainya. Oh cuma undang itu nggak banyak, oh cuma undang itu kaku. Akhirnya orang yang semestinya menunjukkan orang malah melu-meluan, ya. Mestinya wong sing duwe ilmu itu menunjukkan orang yang nggak tahu, tapi malah justru ikut-ikutan umumnya wong sing nggak tahu. Karena apa tadi? Takut tidak diustadkan, takut tidak dikiaikan. Oh, jadi gak lentur, gak lemes itu dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka yang terjadi itu, saya bukan belajar dengan makar dan sebagainya, tapi apa ini gak sing duwe ilmu terus nunjukno koyo ngono terus ya apa dadine. Jadi ilmu itu hilang. Sepakat aja nang ngono. Kali golongan itu sepakat aja. Ya kedang gak usah wedi sila kok. Ngerti bener aja dielingno, cuma carane carane. Jadi supaya gak nemen-nemen rusak deloki. Mau urip nang Indonesia iku wis nek atine gak kuat temen ya kebelanjur gak selamat. Kemarin saya sempat ngomong kali Mas Heri tentang orientasinya wong urip Indonesia iku gak akhirat. Sampe ndelok wae mlebu nang ngene supermarket niku ana ta cara nguyo lungguh kan gak ono. Mesti carane ngadeg. Padahal nek nguyo ngadeg jelas gak ngariso adus. Nek gak iso adus salate rukuk tok wis metu banyune batal salate. Karena orientasinya gak ada yang ke akhirat, gak ada yang paham ilmu agama. Kok kelas-kelas supermarket, kelas masjid saja sekarang. Masjid-masjid ngene perumahan itu, saya pernah diundang ceramah nang ngene daerah iku dekat alun-alun kono. Saya nguyai metangkring ya, metangkring nang dukur ngene mestine. Iya, saking medine iki cipratan. Jadi orientasi orang hidup itu jarang ada yang ke keselamatan akhirat.
gitu. Makanya nek jalan gak hati-hati, gak ngaji temenan, dolek ilmu temenan, ngakoni temen hancur dhewe tenan sih gitu. Gak ada yang orientasinya ke akhirat itu gak ada. Itu kelas masjid itu wapi karpete wapi delok cormuya ngadeg ngene. Kanjeng Nabi nek cara ilmune temen ya apa carane pipis iku wonten carane Kanjeng Nabi carane pipis ya apa cara lungguhe supaya kowe iso atus nek wis atus nek pas salat sujud rukuk itu enggak sampai keluar lagi karena waktu salat keluar ada bekasnya itu jelas bakal salatnya itu enggak pernah dipikirkan sama sekali gitu loh. Sehingga makanya benar akan datang suatu zaman sayati zamanu ala umati akan datang suatu zaman ya pada umatku yang mana pada waktu itu wa masajidum amiratun wa ya khaliyatun minal hidayah minal hadzi minal huda akan datang satu masa yang mana di umatku besok masjidnya baik-baik bagus-bagus tapi jauh dari hidayah lebih banyak kantin-kantin warung kopinya di sekitar masjid karena di situ ternyata buat rekreasi tanpa ada orang iktikaf sama sekali. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Jadi sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam ila ismu. Akan datang satu masa ya pada umat saya la yabqa minal Islam ila ismu. Islam itu tidak tinggal kecuali hanya namanya. Memang terkenal namanya Islam itu. Tapi siapa yang melakukan Islam sedikit sekali. La yabqa minal Islam ila ismu. Islam tidak tinggal kecuali hanya namanya. Rata-rata ber-KTP Islam. Siapa yang berislam yang benar sholat 5 waktu? Ini saya itu termasuk dititipi orang mari titipi. Subuh ngoten niku nangeni. Saya subuh iku nangeni polisi. Ayo jamaah. Kebenaran dititipi 6 polisi yang nakal-nakal itu oleh tolong nih ini semua adalah pezina semua sampai disuruh. Jadi saya ngilingno terus ayo sudah istighfar atau belum sudah dan bukan orang-orang sebenarnya yang aib tuh aib macam-macam yang di depan saya itu banyak macam-macam terus subuh wis WA ayo bangun jamaah tak WA gitu. Ono sing langsung dibuka siap ada sing sampai mari subuh suwi lagi dibuka gak tangi dan sebagainya. Ya, jadi la yabqa minal Islam ila ismu wa la yabqa minal Qur'an ila rasmu dan Quran tidak tidak tinggal kecuali hanya tulisannya. Apalagi yang saya menjelang hari bulan Ramadan akeh berlomba-lomba untuk nyudik sedekah atau wakaf Al-Quran atau apa di masjid. Padahal yang titip Quran sendiri nggak baca Quran sama sekali. Tuh lebih banyak Al-Qurannya daripada yang membaca. Jadi wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu dan Quran tidak tinggal kecuali tulisannya. Itu tanda-tanda akhir zaman. Aku bangga. Tuku Quran 80 tak sire musala iki sing maca mau arek loro cilik-cilik pisan. Sing liyane bedegasan, sing ana bedegasan enggak tadi Quran enggak tinggal hanya. Wa masajiduhum amriyatun wa ya khaliyatun minal hidayah. Masjid-masjidnya baik-baik. Apik-apik masjid itu. Tapi sepi dari hidayah. Enggak ada orang etika. Sholat pelencing mirip kalau ada sing wiritan lah kono, kalau ada sing kono gitu. Api-api maksudnya gitu. Tapi nggak ada hidayahnya sama sekali. Itu termasuk pembahasan. Wa ulama'uhum sarru man ta'dal. Ulama-ulamanya adalah sejelek-jelek manusia di bumi. Ulama-ulamanya, ya ahli maca kitab. Alim. Makanya ada hadis ternyata besok yang termasuk inna awalan nasi yudha yaumil qiyamati ya rajulun ustusida. Besok yang pertama kali dihakimi diadili di hari kiamat adalah orang-orang mati yang mati syahid. Yang keduanya adalah wa rajulun ta'lamal ilma wa 'allama.
orang laki-laki yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya. Wa ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, dan orang laki-laki yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Jadi ini hadis ada di Bukhari ya. Jadi inna awwalan nasi yubda yaumil qiyamati rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama. Orang laki-laki yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya, dan orang laki-laki yang belajar Al-Qur'an lalu mengajarkannya. Fa'utiya bi, kemudian orang ini didatangkan fa'arafahu ni'amahu. Allah menunjukkan betapa besarnya nikmatnya orang yang belajar ilmu agama lalu mengajarkannya. Fa'arafa, kemudian orang ini tahu betapa besarnya orang yang belajar ilmu agama. Waqal, dan Allah bertanya, ma sonata, apa yang telah Anda lakukan? Katanya, ta'allamtul ilma wa 'allamtu, aku belajar ilmu agama lalu aku mengajarkannya. Bagaimana Allah menjawab, kadzabta, engkau bohong. Engkau bohong. Ta'allamtul ilma wa 'allamta li ayyuqala alim. Engkau belajar ilmu agama lalu mengajarkannya agar orang-orang menyebutmu sebagai orang alim, sebagai kiai, sebagai ustaz. Dan ini terbukti. Coba sama dua konco nek wis biasa diceluk ustaz, celuk jenenge biasa tak wajah langsung itu. Koyo mati aku. Saya pernah membuktikan, saya pernah punya teman akrab aku itu. Karena sudah terkenal ceramah di mana-mana kan gitu, ketemu konco kan ya apa ya, tak cekel pundak, koyo merasa tak rendahkan. Sejak itu saya nggak ngefans sama sekali. Ketika orang undang-undang ceramah saya nggak ngefans sama sekali. Gitu loh. Padahal konco akrab, hanya kakak kelas itu saja, sering belajar orang. Suatu ketika ketemu waktu saya masih kerja di Medokan itu, mau diundang apa di situ, ketemu tak cekel pundak, saya merasa akrab dan koyo merasa wibawanya rendah tak cekel itu, koyo gini ya. Jadi orang alim itu tidak menjamin jadi orang baik. Jadi ulama saruman tahtala. Jadi ulama-ulamanya itu LM nungso itu jadi ulama. Biasanya dol wa'adol, sesat dan menyesatkan. Saya juga jarang menjumpai nyun sewu ya, baik di YouTube, di media. Ada ulama kiai yang ditanyai oleh jamaahnya terus menjawab, saya belum bisa, saya akan buka buku dan saya akan tanya guru saya. Jarang saya menjumpai. Rata-rata dijawab dewe, diuter-uter, akhirnya gak juntrung jawabannya. Kenapa? Takut dikatakan tidak pandai. Sehingga si penanya itu gak mendapatkan jawaban yang jelas, yang pasti. Ya Allah, sampai ngeri sekali. Belum pernah saya menjumpai ulama-ulama yang ketika ditanyai oleh jamaahnya terus gak bisa, terus jawab, ngapunten saya belum bisa, saya tanyakan guru saya, atau saya belum bisa, saya buka buku itu. Belum, pasti dikias-kias, diuter-uter. Jadi sampai yang takok itu nggak oleh jawaban yang pasti. Kenapa seperti itu? Karena apa? Gengsi, takut aku diarani goblok, aku diarani gak iso. Padahal mestinya kudu terus terang. Jadi ulamanya dol wa dol, sesat mesatkan. Jika ditanyai dia akan menjawab sakar BDW. Oh alam biswa. Terusane Inna Rabbi sak temene pangeran ingsun qaribun iku parek. Min khalqi sang penciptaane bi ilmihi wa mujibun kang nyembadani liman kabeh wong saala kang njaluk go ing man. Gusti Allah iku mujib da'awat. Jenengan nek donga kok gak dikabul-kabulkan, kok nek putus asa, mungkin kurang mantep iki apa. Biasanya jenengan nek donga mbok menawa. Donga mbok menawa. Donga mbok menawa dikabulkan. Gak usah ngono, wis pokoke mantep wae. Mantep. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi Muhammad, jika hambaku tanya ya tentang saya tentang saya fa ini qarib, maka saya ini dekat. Ujibu da'watad da'i, saya pasti akan ngabulkan doanya orang yang berdoa. Ya. Ada ngaji lagi rong dino langsung curhat nangis Ustaz, aku ingin kau putus asa olehku Ustaz, ujian bertubi-tubi datang kurang opo aku tahajud kurang berarti kurang bisa cerita ngono iku padahal kula wis duka wis tahajud ndonga macam-macam tapi kurang ya ada itu sering sekali saya dijurati seperti orang kok gak terkabul padahal kurang opo aku koyo ngene ya berarti enggak iku
Jadi uji da'wat da'i dadaan Gusti Allah itu pasti mengijabahi orang yang berdoa. Tapi kan fal yastajibu itu dari kata-kata istajaba yastajibu, istaf'ala yastafilu, amrih dari ijabahi. Jenengan nek ndonga iku kudu ndolek carane ya apa diijabahi, enggak angger ae. Enggak angger. Ndonga kadang-kadang enggak disopan blas. Amin. Amin 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 amin. Amin amin. Kowe gak sopan blas. Nek cara kula isin. Mana sering saya katakan, saya itu nggak senang lihat film-film religi, lagu religi nggak senang, Ini menisan sholawat, lagu-lagu religi nggak senang. Bagi saya, film-film religi karena apa? Bohong. Di depan gini, di belakang seperti itu. Ustaz itu sebagai contoh nih gak temen wongnya sehingga contoh maka tidak akan ada manfaat bagi orang yang dikasih contoh. Walaupun ada kata-kata undur mangkol, walaupun walaupun ada kata-kata seperti itu. Tapi kenyataannya ulama-ulama dulu itu retorika katanya nggak pinter Pak, retorika bahasanya nggak pinter. Tapi begitu nuturi uang sampean ojo tek ngombe arak, ngono tok omongane elek, gak pinter. Wongnya gak iso ngombe arak teman. Terus ada yang pinter dan retorika dengan dalil kamu ternyata jamaah isi ngombe arak teman. Jadi walaupun ada kata-kata undur maka walaupun mangkol, lihat yang dibicarakan. Jangan yang lihat yang saya bicarakan, tapi bagi saya tetap saja yang bicara itu perlu. Karena apa? Karena ikhlasi yang bicara itu maka akan berefek kepada orang yang dibicarai. Gitu. Dari sini, jadi saya itu bukan kok antipati atau sok suci enggak. Artinya gini, kalau kaki saya langkahkan di suatu majelis pengajian yang kira-kira sing diomongno luwih pinter aku, cara sombongku ngono, maka rugi. Enggak apa saya datang ke situ. Kan gitu cara. Karena apa? Saya kan butuh ilmu. Gitu. Saya kan butuh dituntun. Kan gitu. Saya kan butuh diarahkan untuk diajak ditarik ke surga. Tapi ternyata yang di depan di situ mencaci maki orang, rasani orang. Nggih contoh nggih guyon ngomong dengklang dan sebagainya. Lah kayak saya di kayak gitu. Ya, jadi jangan salah paham dengan saya. Karena saya butuh diajak selamat di akhirat. Saya butuh diajak bareng-bareng surga. Walaupun kita nggak tahu, ahli surga tahu tidak. Tapi nek ngomong wae nggih contoh dengklang ngenyek wong kok ireng dan sebagainya. Maka mau dibawa kemana saya ikut orang seperti itu? Nah, jadi api memang umdur makol, wala tamdur mangkol. Lihat yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang bicara. Tapi bagi saya tetap orang yang bicara itu penting. Karena yang bicara itu akan berefek kepada yang dibicarai. Mbah Khalil Bangkalan dulu nek tahlilan itu ngene tok. La ilaha illallah ping pisan tok. Mari ngono ndonga. Takut Mbah, tiyang biasa kok 40 kali jeneng. Mane aku maca ping 40 kira-kira awakmu iso ta nyembelih kebo sampai 40. Ternyata ditimbang. Tulisannya Mbah Khalil Bangkalan la ilaha illallah tak kertas ditimbang ambek abote kebo ijek abot tulisannya Mbah Khalil. Kenapa bisa seperti itu? Ikhlas yang muncul dari hatinya itu ikhlas. Yang muncul dari hatinya ikhlas. Jadi tidak diwanjarang dan sebagainya. Jadi jenengan nek kepengin ndonga nggih nek sopan. Masih salat bareng iki aku jarang melu apa? Kulo seneng maca selawat, seneng. Wong kula angger wong tak ijazah kabeh angger kabeh nyun sewu. Angger ana sing pejabat saya kenal mesti tak kirimi tak selawat. Salat sing akeh jenenge. Tapi aku gak seneng nek kira selawat nang joget-joget gak seneng. Saya malu. Kanjeng Nabi hadir katanya kan selawat itu. Terus aku mbek sallallahu alaihi wasallam. Aku masa ana ndonga seperti ya Allah rahmati Kanjeng Nabi ya Allah. Kan enggak ada, enggak masuk bagi saya. Ini bagi menisan dangdute. Gini itu yang enggak masuk kenapa saya enggak pernah seneng lihat qasidah religi itu enggak pernah lihat. Enggak pernah karena bagi saya itu termasuk enggak ada manfaat. Dari menisan sholawat sing akeh nek lagu-lagune biasa-biasa marhaban sampai lagune arek joget-joget ngene-ngene lanang wedok atas alasan cinta Kanjeng Nabi. Jenengan bilang cinta Kanjeng Nabi tapi jenengan mulai cekan Kanjeng Nabi. Kan? Iya.
jenengan bilang cinta kanjeng Nabi tapi melecehkan kanjeng Nabi. Ya sawajare ae, sawajare. Makane sirine ulama-ulama sing temenan iku ya sing temenan. Jaman di zaman akhir iku sing apik cara thariqat niku maca sholawat. Kan gitu. Tak pikir-pikir bener. Banyak dikiran di mana-mana, dikiran nggone alun-alun, nggone masjid, nggone ada majelis-majelis dikiran. Dikir iku hukum sunah. Sementara gombol lanang wedok iku tak hukumin haram. Rombongan kalbak lanang wedok pakaian putih-putih dikir istighosah akbar. Ya apa istighosah sunah haram dilanggar. Kan gitu. Ya api istighosah tak boleh api, melawan api, tapi cara berangkat ya dewe-dewe. Ziarah wali songo itu api sunnah. Nah, waktu itu yang bikin haramnya ziarah itu ternyata menurut Imam Al-Ghazali karena apa? Onoe perkara sing anyar teko. Maksudnya gini, jadi ziarah itu api sunnah, mau api. Jadi ini aku pernah melarang kamu ziarah. Sekarang baju, sekarang ziarah. Dioleh kanjeng Nabi. Lah, tetap ada ulama yang berani mengharamkan karena apa? Ono perkara sing anyar teko di antaranya apa? Ziarah kan sunah. Ternyata di situ rombongan lanang wedok gak sak bojone nang nggone kursi karo jenderan karo. Lah terus buang-buang duit. Paham ya? Jadi harus ilmu itu dipahami sungguh. Ziarah sunah, tapi nang nggone kursi jenderan iki lho kan iki bojone wong longgo, bojone wong longgo. Nek wong sing ndek iman enggak wani ya Allah, ijone aku urip engko aku mati saiki. Apa yang terjadi pada diri saya? Jadi gitu. Jadi nek donga nek kepen diijabahi fal yastajibu li, maka amre carane donga sing santun wallahu alam bisawab. Insyaallah ngaji terakhir di rumah Pak Aris tanggal 19 minggu setelah itu mulai lagi setelah hari raya. Hari raya atau halal bihalal. Catat Pak, halal bihalal itu terawas atau Pak? Jadi jam terawas kaji askuri halal bihalal itu terawas dan kemudian sing sepuh itu diatur amane nyamane disebut kendaraan. Jadi apapun yang saya bicarakan tadi, kalau memang itu benar dari Allah, kalau itu salah ya dari saya. Jadi jangan salah paham. Nah, itulah yang saya mampu. La ilaha